Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami hormati para asatidzah dan para ustadzat, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, yang semoga semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, meskipun acaranya molor sampai setengah jam, karena memang resiko dari waktu di akhir zaman itu memang banyak molornya, ya. Banyak molornya itu hal yang kayaknya sudah menjadi tradisi gitu ya. Tapi sebetulnya tradisi yang tidak bagus gitu. Termasuk pula pembicara yang datangnya terlambat ini tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang ada satu dan lain hal, ada udzur syar'i, insyaallah udzur syar'i. Jadi tidak kita sengaja untuk terlambat, tapi karena ada udzur syar'i. To the point karena tema yang diberikan kepada ana adalah tentang, sebetulnya itu istilah saya sendiri, cuman tiba-tiba ditulis itu. Duh, gak ditulis itu, tapi tidak apa-apa. Dawabit takhsisil amal. Mungkin ada pertanyaan, apa yang dimaksud nih? Apa yang dimaksud dawabit takhsisil amal? Karena ini multi tafsir. Karena ini multi tafsir. Coba kita ini dulu ya. Dawabit itu sebetulnya apa sih dawabit itu? Dawabit itu jamak dari dobit. Jamak dari dobit. Dobit itu apa? Dobit itu dalam satu pengertiannya ketentuan-ketentuan dasar yang ada pada satu bab khusus. Ketentuan-ketentuan dasar pada satu bab khusus namanya dobit. Jamaknya adalah doabit. Kalau ketentuan-ketentuan dasar yang mana bisa bercabang menjadi beberapa bab pembahasan, itu adalah namanya qaidah. Namanya qaidah, jamaknya adalah qawaid. Kalau dawabit itu lebih sempit lagi karena pada satu bab pembahasan. Jadi ketentuan-ketentuan dasar di dalam takhsisil amal. Takhsis itu khassasa yukhassisu, itu artinya mengkhususkan. Al-amal berarti amal. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan di mana kita biasanya itu mengkhususkan amalan. Ya, mengkhususkan amalan, entah pada malam tertentu atau hari tertentu atau waktu tertentu atau dengan amalan tertentu. Ya, itu bagaimana? Seperti apa? Mengkhususkan amal seperti itu seperti apa? Maka kita akan bahas. Insya Allah kita tidak akan membahas panjang lebar karena memang pembahasannya itu lumayan luas. Tapi insya Allah setengah jam ini kita akan mencoba menyederhanakan insya Allah. Dobit yang pertama, kita mulai dari pembahasan secara umum terlebih dahulu. Jadi dobit secara umum dalam hal amal.
Yang pertama, bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilandasi dengan keimanan. Amalan yang dilandasi dengan keimanan. Silakan bisa disimak di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-19. Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa man aradal akhirah, dan barang siapa saja yang dia menghendaki kenikmatan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia betul-betul berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat tersebut, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Nah, ini, dan dia dalam keadaan beriman, maka pahalanya adalah faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu adalah orang yang amalannya itu mashkura. Mashkura itu artinya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya diterima tapi juga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Wajhud dalalah di sini, atau hal yang bisa kita ambil dari ayat ini, arah pembahasannya di sini adalah bahwa orang yang menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, maka dia harus beramal, mau tidak mau harus beramal, berusaha terus untuk istiqomah, dan ketika dia beramal itu harus dengan landasan keimanan. Dengan landasan keimanan yang dimaksud itu seperti apa? Nah ini ya, maka bisa kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di surah Al-Kahfi ayat 110, itu surat Al-Kahfi ayat terakhir ya, disebutkan, saya ambil yang sesuai, yang pas pada pembahasan ini maksudnya, yang bagian terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, maka falyamal amalan sholiha, maka dia hendaklah beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dicampuri oleh kesyirikan ketika beramal itu. Para ulama menjelaskan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang syirkun asghar. Syirkun asghar, yakni tentang riya, tentang sum'ah, kayak gitu tuh. Artinya ketika beramal jangan dicampuri sedikit pun dengan kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Itulah diantara yang dimaksud wahwa mu'minun. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus mentauhidkan Allah ketika beramal. Karena kalau dia beramal tetapi dia sendiri musyrikun, Az-Zumar ayat 65 itu gitu. Az-Zumar 65 disebutkan, la in asyrakta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Disebutkan itu Rasulullah sendiri diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berani-berani berbuat kesyirikan, la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Amalmu itu akan hancur, hangus semuanya, dan engkau akan menjadi engkau akan menjadi termasuk orang yang rugi. Di situ Rasulullah SAW itu saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita ini. Ya, jadi pertama, dobit yang pertama adalah bahwa seorang itu harus ketika beramal dilandasi dengan keimanan. Kemudian dobit yang kedua, ringkas, langsung to the point ya. Setengah jam loh ini, kejar tayang ini. Yang kedua,
ketika kita beramal itu harus menghubungkan amalan dunia atau pekerjaan dunia dengan akhirat. Jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Dobit ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Jadi udah hafal nih. Al-Baqarah 200 dan 21. Insyaallah jadi udah hafal nih. Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Disebutkan di dalam ayat ini, jika kalian sudah selesai menunaikan manasik kalian, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian suka menyebut bapak-bapak kalian. Ya. Au asyadda dzikra, atau lebih lagi. Maksudnya intinya, berzikirlah, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syariatnya. Nah, kemudian di antara bentuk zikir, di antara bentuk zikrullah itu adalah doa. Di antara bentuk zikir itu adalah doa. Nah, ini yang mau kita tarik sebagai dalil dari dobit yang kedua, ketentuan yang kedua. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berilah saya apa-apa yang ada di dunia ini, kenikmatan dunia ini. Selesai, dia hanya berdoa dan berhenti di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirnya di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya tersebut, karena dia inginnya itu kalau beramal untuk dunia saja, berhenti gitu. Ketika orang berada, ketika tawaf ya antara rukun Hajar Aswad dan Yamani, kan seharusnya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada saja orang yang berdoa, dan mudah-mudahan bukan kita, berdoa hanya sekedar untuk dunianya. Bahkan, ya Allah, sukseskanlah saya karena saya ini mau membangun studio untuk joget-joget, misalnya gitu. Itu kira-kira pas nggak dipanjatkan ketika tawaf itu, seperti itu misalnya? Karena sempat saya lihat wawancara tentang itu. Ada yang berdoa tentang saya biar jadi orang beken, orang gini dan sebagainya. Ada sempat saya lihat itu. Kurang lebih demikian. Nah, itu tidak benar. Meskipun kemudian dia betul-betul menjadi orang yang beken, tapi bukan itu yang seharusnya dia lakukan ketika berdoa. Tetapi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Apa itu? Dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb, berilah saya hasanah. Kalau yang ayat 200 tadi, Rabbana atina fid dunya tok, tanpa hasanah. Berarti dia memohon itu secara mutlak. Pokoknya ya Allah, berilah saya kesenangan-kesenangan dunia secara mutlak. Apa wae lah. Ya wis apa wae sing kenikmatan dunia itu. Tapi dia tidak menyebut hasanah. Kalau mutlak itu artinya ya Allah, berilah saya kenikmatan dunia, baik itu yang berefek positif maupun negatif, pokoknya mbuh lah gitu kan akhirnya. Tetapi kalau yang ayat 201 itu berdoanya itu lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah hasanah fid dunya. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga mendapatkan hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah saya dari siksa api neraka. Itu lengkap itu doanya. Maka disebut dengan doa sapu jagat katanya gitu ya. Doa sapu jagat, jagatnya disapu. Dunia akhirat, kebaikan semuanya. Kita pengen itu mendapatkan dunia akhirat.
Maka dari sini kita tarik kesimpulan bahwa hasanah di dunia yang dimaksud di situ adalah kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa menghantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan akhirat. Bukan sekedar kenikmatan dunia tapi berhenti di dunia saja. Itu namanya bukan hasanah kamilah namanya. Bukan kebaikan yang sempurna. Maka kalau kita beramal, sambungkan dengan akhirat. Apalagi dalam surat Al-Qasas itu ayat 20. Surat Al-Qasas ayat 77 ya. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah sediakan untuk kalian di kehidupan akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Artinya adalah kamu sedekahlah silahkan, mantap, ya. Kamu zakat, kamu ibadah silahkan. Tapi ingat, jangan lupakan aktivitas dunia. Karena kalau orang itu mau beribadah, ya tetap nganggo ragat tok. Nganggo ragat. Sendal ya tuku kok. Duit yo, sendal yo. Peci jenengan iku regane sing 50, 20, 10 kan eta ta. Ana sing ngetek peci sing ngetek 100 kok. 100.000 lebih. Namanya peci sing apa niku baru itu loh, yang model-model kayak ubet-ubetan itu loh. Itu mungkin bisa 150 atau 100 itu ya. Itu sampai gitu. Itu mahal loh. Belum jenengan pakai sajadah. Lah pakaian sing jenengan itu nggih nutup aurat itu orang ragat itu. Ragat. Maka jangan lupakan di dunia. Maka ketika kita berbicara tentang konsep sedekah, dalam surah Al-Baqarah 219. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang apa yang disedekahkan itu, wa yas'alunaka, dan ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan dan sebagainya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qulil afwa, bahwa yang kamu infakkan itu yang lebih dari kebutuhan pokok. Ya. Itu kan diterangkan mada yunfikun, apa yang mau mereka infakkan itu. Maka katakan qulil afwa. Katakanlah yang diinfakkan itu yang lebih dari kebutuhan pokok yang sudah berlebih itu. Kemudian juga misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 29. Al-Isra ayat 29. Di situ disebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura. Disebutkan di situ, jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu, artinya bakhil. Tapi wala tabsudha kullal basti, tapi jangan pula terlalu nyah-nyoh sehingga melupakan dari kemaslahatan. Jadi ada manajemen lah dalam sedekah pun. Nah, dari situ saya ulang kembali lagi bahwa di dalam beramal itu juga profesional dan proporsional. Ya, itu topik kedua. Kemudian ketiga, ketentuan yang ketiga yang perlu kita catat adalah bahwa perintah beramal itu ada yang mulzam, ada yang ghairu mulzam. Jadi ada yang mulzam dan ghairu mulzam. Artinya perintah dari Allah untuk melakukan amalan itu ada yang memakai ilzam, penekanan kewajibannya akhirnya menjadi wajib. Dan ada perintah Allah itu yang ghairu mulzam. Ghairu mulzam itu artinya yang tidak ditekankan kewajibannya akhirnya menjadi mustahab atau mandub, sunnah. Kalau kita lihat dari rangkaian misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 78 dan 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita contohkan ini aja bahwa
ayat ke-78 itu ada perintah dari Allah. Tegakkan sholat ketika matahari sudah zawal, berarti sudah masuk waktu zuhur. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili, kemudian menuju ke ghasaqil laili, menuju kepada kegelapan malam, berarti melewati zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'an al-fajr, dan kemudian masuk ke waktu subuh, ke waktu fajar. Fajar itu disebut subah. Subah itu fajar. Ketika itu disebut Qur'an al-fajr, sholat subuh ya. Ini menyangkut sholat 5 waktu. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kaidah di dalam amr, dalam perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Itu yang harus diperhatikan, bahwa kalau ada perintah di dalam nususus syari', ada perintah dari nas Al-Quran maupun sunnah, itu yang pertama kali harus dibawa kepada pengertian wajibnya dulu. Pengertian wajibnya dulu. Sampai nanti ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan kewajiban tapi hanya berupa anjuran. Maka kita lihat perbedaan antara 78 itu tidak ada dalil yang mengubah dari status wajibnya menjadi hukum lain. Artinya hukum dasar dari sholat wajib 5 waktu itu adalah fardu ain. Karena tidak ada dalil menunjukkan itu menjadi anjuran, enggak. Menjadi anjuran apa enak doan, kan gitu. Tapi beda dengan kita lihat bentuk yang 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di situ disebutkan, dan di sebagian malam hendaklah engkau bertahajud. Jadi bahasanya fatahajjad ini juga pakai fi'il amr, perintah, bertahajudlah. Tapi kemudian diikuti setelahnya nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai ibadah bonus, ibadah tambahan untuk mendapatkan pahala tambahan untukmu. Nah, kalau ada nafilah berarti yang tadi perintah fatahajjad, yang tadinya perintah seolah-olah menjadi wajib, tapi kemudian tambahan nafilah itu menunjukkan bahwa itu sekedar anjuran. Berarti menjadi mustahab atau mandub. Bukan berarti sekedar anjuran kemudian disepelekan, bukan berarti demikian. Itu ya. Jadi ketiga ketentuannya adalah bahwa perintah itu ada yang berupa kewajiban, ada yang berupa anjuran. Nanti ketika membahas tentang itu perintah wajib atau perintah dalam pengertian sunnah atau mandub, itu nanti kadang ada perbedaan pendapat pada beberapa kasus dan ada yang disepakati. Kalau sholat 5 waktu itu jelas, sholat 5 waktu ini semua ulama kaum muslimin sepakat atas wajibnya fardu ain. Ini sudah ijma dari zaman ke zaman. Kalau ada yang menyelisih berarti ini firqah dolah, berarti firqah sesat. Ya kan ada seperti itu. Yang di negara kita bahkan ada juga yang berpendapat bahwa sholat 5 waktu belum wajib karena Indonesia itu tidak berhukum dengan hukum Islam. Diibaratkan sebagai Mekah, ini fase Mekah sebelum futuh, sebelum penaklukan Indonesia, maka belum diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, ini pemahaman ngawur ini. Tidak menerapkan sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Karena adanya pembahasan sirah fase Mekah dan fase Madinah, itu hanyalah untuk pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu itu menuju kebaikan itu ada prosesnya. Bukan berarti kemudian hukum yang telah tetap dibalikkan ke belakang. Sedangkan hukum itu sudah hukmun sabit, tapi kok dibalikkan ke belakang itu tidak benar. Itu berarti tidak paham tentang qawaidu at-tahkim atau qawaid di dalam tasyri', ya, pembuatan hukum, pensyariatan sesuatu maksudnya. Kemudian dobit yang keempat, ini penting ya, mulai mengarah bahwa amal agama, amal di dalam agama ini
ibadah itu asalnya adalah ittiba. Ittiba harus mengikuti dari dalil-dalil yang ada, tidak boleh dibuat-buat sendiri. Buktinya apa? Banyak dalil yang menunjukkan itu. Di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jenengan sudah hafal di sini kalau kinten nggih dihafalke Arba'in Nawawiyah itu loh. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Dalam riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang membuat sebuah amalan yang baru atau keyakinan yang baru yang memang tidak ada asalnya dari tuntunan Rasulullah SAW, ataupun beramal dengan sesuatu yang memang sebetulnya tidak ada asal syar'inya, maka fahuwa raddun, maka tertolak amalan tersebut. Maka muncullah sebuah kaidah yang ditakhrij oleh para ulama, yaitu al-aslu fil ibadati mamnu' hatta yadulla dalil ala masyru'iyatiha. Jadi muncul atau ada kaidah berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan ayat dan sebagainya, bahwa asal dari amal ibadah ini asalnya tidak boleh langsung dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Tapi ingat, hati-hati, kaidah seperti ini itu kemudian penerapannya bukan secara mutlak ya. Misalnya terus dibuat alasan gini, saya kan belum tahu dalil sholat 5 waktu, maka dari itu saya berarti dilarang sholat 5 waktu, begitu ya. Bukan begitu, tidak secara mutlak seperti itu cara memahaminya. Kan ada amal itu yang wajibnya itu sudah maklumun biddarurah. Juga ada maksiat yang juga disebut sebagai maklum biddarurah, sudah diketahui, maklumah biddarurah, maksiat itu. Jadi ada kewajiban itu yang betul-betul tanpa kita mengkaji sana sini sudah turun-menurun, kita sudah tahu bahwa itu kewajiban. Contohnya sholat 5 waktu, itu sudah maklumun biddarurah. Maklum biddarurah itu maksudnya tanpa kita bahas panjang lebar itu sudah tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, dari zaman ke zaman begitu. Terus ada yang mengatakan sholat 5 waktu ini gak wajib, oh berarti serah firqah dolah, itu jelas ya, karena sudah maklumun biddarurah. Juga misalnya ada contoh maksiat yang maklumah biddarurah, yang betul-betul sudah diketahui tanpa adanya mikir panjang. Apa itu? Misalnya zina itu tanpa kita bahas dalilnya ini sudah tahu bahwa zina itu jelek, itu sudah tahu maksiat. Yaitu maklumun biddarurah itu seperti itu. Maka kalau yang maklumun biddarurah ini langsung, maksiat yang maklumatun biddarurah tinggalkan langsung. Yang perintah amal kalau itu maklumun biddarurah wajibnya langsung dikerjakan. Tidak usah dengan alasan kaidah tadi kemudian memelintir-melintir akhirnya menjadi tidak sholat, tidak zakat dan sebagainya. Ya nek carane ngono ya susah ya, itu. Jadi intinya bahwasanya ibadah itu, bentuk-bentuk ibadah itu mesti ada dalilnya. Kalau kaidah di antara para ulama yang disebutkan istadilla tsummastamid. Kalau dalam urusan seperti ini, urusan agama itu istadil awalan. Jadi pertama dalilnya seperti apa? Hujahnya seperti apa? Dari mana itu ngaji? Tsummastamid lah, baru nyimpulin. Bukan dibalik, istambid summa istadil, itu mencari pembenaran namanya. Bukan nyimpulkan sendiri dulu baru nyari dalilnya, itu kebalik namanya. Ya, harus cari dalilnya dulu baru apa? Simpulkan. Dan itu kita tidak sembarangan, karena yang bisa menyimpulkan dari dalil-dalil adalah orang yang ahlul ilmi ya. Bagi kita yang misalnya belum sampai ke derajat itu, ya kita mengikuti saja gitu. Kebalikannya dengan aktivitas dunia. Kalau aktivitas dunia jual beli atau apalah aktivitas dunia dengan manuver-manuvernya, maka bahasa kaidahnya adalah al aslu fil asya
al-ibahah. Bahwa pokok dari aktivitas dunia itu diambil kebolehannya dulu. Selama tidak jelas dalil larangannya, maka berarti boleh gitu. Nah, ini perlu pembahasan yang lebih lanjut. Bahasan lebih lanjut tentunya di majelis khusus tentang itu. Ya, majelis khusus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah mudah sekali kita dapatkan. Misalnya contoh, Rasulullah SAW satu ketika melewati beberapa sahabat yang sedang mencangkok namanya, mencangkok atau setek namanya, pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau pandangan saya kayak gitu itu tidak usah dilakukan, gitu. Itu Rasulullah hanya mengatakan demikian. Para sahabat itu saking taatnya, tanpa tanya loh, ya Rasulullah, ini sekedar pendapat murni manusia jenengan, ataukah ini wahyu dari Allah? Tidak tanya, langsung begitu Rasulullah berkata demikian, langsung ditinggalin tuh proses apa tuh namanya, nyangkok dan sebagainya itu nggak jadi mereka lakukan. Nah, setelah itu yang terjadi adalah pohon-pohon kurma itu jadi jelek-jelek gitu. Satu ketika Rasulullah lewat di tegalan itu lagi, bahasa kita tegalan ya, kebun lah. Kemudian melihat, loh, kok kurmanya jadi seperti ini, ya kan? Kemudian ketika itu tanya Rasulullah kepada mereka, loh, kamu kok ini kurmanya jadi jelek-jelek? Kemudian para sahabat yang punya itu mengatakan, loh, dulu kan jenengan ngendikong gini gitu. Maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau dalam urusan teknis duniawi itu kalian lebih tahu. Itu menunjukkan bahwa dalam manuver dunia itu boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Itu seperti itu diantaranya. Maka nanti perlu apa? Perlu pembahasan. Jual beli seperti ini itu boleh atau tidak? Kalau belum jelas larangannya berarti kembalikan ke boleh. Jual beli apa misalnya? Teknisnya seperti apa? Misalnya jual beli samsaroh, misalnya jual beli maklaran ya, itu bagaimana? Oh, itu nanti ada bolehnya, ada tidak bolehnya. Itu berarti dibahas di fikih muamalah nantinya. Ya, bukan di sini, bukan di sini. Kemudian yang kelima, bahwa perintah beramal itu objeknya itu terkadang umum, terkadang khusus. Jadi perintah beramal itu objeknya terkadang umum dan terkadang khusus. Misalnya contoh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai para manusia, itu surat An-Nisa ayat 1 ya. Pada bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian itu tadinya itu dari satu, kemudian diciptakan Hawa dan seterusnya. Itu pakai ya ayyuhan nas, itu umum atau khusus? Objeknya umum. Kemudian yang diperintahkan itu umum atau khusus? Bertakwalah kepada Allah, itu umum atau khusus? Umum. Pokoknya segala bentuk ketaatan ketakwaan lakukan. Ya, lakukan. Tapi ada perintah itu yang terkadang bentuknya lebih spesifik, ya ayuhan nabi dan seterusnya. Nanti ada kaidahnya. Apakah kalau ya ayuhan nabi itu mesti hanya untuk nabi atau juga untuk umatnya dan sebagainya, itu ada kaidah khusus, tapi bukan pembahasannya di sini. Terlalu jelimet nantinya kalau dibahas di majelis yang memang umum dalam pengertian materinya umum ya. Jadi lebih spesifik ke arah kaidah-kaidah seperti itu. Tapi ada perintah itu yang dohirnya di dalam ayat itu umum, tapi kemudian ditaksis, dikhususkan. Kita contohkan ya, kita contohkan. Jadi hafal tuh, surat Al-Jumu'ah misalnya, contoh surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman. Di sini umum ya, orang-orang yang beriman umum. Amanu di sini berarti umum. Kalau umum berarti mencakup
Pokoknya orang beriman, laki-laki, perempuan, orang tua, dan sebagainya. Umum kan? Umum itu. Jika diseru untuk melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah, pada sholat Jumu'ah itu dilaksanakan di mana tak? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Di masjid yang jami, ya, di masjid jami. Ketika disuruh untuk melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian bersegera untuk memenuhinya. Wadarul bai', dan tinggalkan oleh kalian jual beli. Maksudnya seluruh aktivitas dunia kalau memang sudah adzan sholat Jumu'ah, nanti segera ditinggalkan untuk mendengarkan khutbatul Jumu'ah. Dari dalil ini kan umum nih. Kalau kita hanya berpegang kepada dalil ini, berarti sapa wae kudu mangkat weh. Sapa wae kudu mangkat, wajib mangkat kan gitu. Karena asal perintah itu wajib, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengalihan hukumnya menjadi tidak wajib. Kan gitu. Awalnya gitu. Dan terus bagaimana dengan pelaksanaannya? Apakah memang semua harus hadir tumplek-blek seperti sholat id? Berarti itu kalau sholat id kan sunnah ya, sunnah muakkadah. Ini berbicara sholat Jumu'ah berarti wajib nih, wajib. Yang menjadi pembahasan adalah apakah wanita itu juga wajib sholat Jumu'ah? Terus kemudian anak-anak, budak, musafir, apakah wajib sholat Jumu'ah? Sebab kalau hanya berpegang kepada ayat tersebut tanpa menoleh kepada dalil yang lain, itu hasilnya adalah bahwa wanita di rumah pun sholat Jumu'ah. Kan hasilnya kesimpulannya gitu. Kalau sholat Jumu'ah berarti konsekuensinya adalah 2 rakaat. Kadang ada kan yang memahami demikian kan. Jadi sholat Jumu'ah di rumah 2 rakaat, kan gitu. Mari kita lihat dalil yang lainnya. Jadi di dalam istidlal menggunakan dalil itu pun kita harus betul-betul faham tentang manhajul istidlal. Bagaimana kita mengetahui metode untuk menyimpulkan satu hukum dari dalil, dan itu yang bisa ahli ilmi, ya. Kita lihat di sini. An Thariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Thariq bin Syihab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Nah ini sudah mulai ya, sudah mulai mengarah. Salat Jumu'ah itu adalah merupakan hak yang wajib dilaksanakan ala kulli muslim, atas setiap muslim. Berarti masih umum dah? Masih umum nih. Berarti seperti ayat tadi, umum untuk muslim. Kemudian fi jama'atin, yaitu dalam satu jamaah, berarti dilaksanakan di masjid jami berjamaah dengan imam. Bukan sholat Jumu'ah sendirian, itu namanya bukan sholat Jumu'ah, kan gitu ya. Itu namanya fi jamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 orang. Artinya di sini taksis. Yang tadinya ayatnya umum, seluruh kaum muslimin harus wajib melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah di masjid, kan gitu. Tapi ada taksis di dalam hadis. Hadisnya apa? Ini tadi, bahwa sholat Jumu'ah itu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim di masjid berjamaah, maksudnya kecuali 4 orang. Artinya 4 orang ini tidak wajib menunaikan ibadah Jumu'ah. Kalau tidak wajib menunaikan ibadah Jumu'ah, kembali kepada hukum asal, berarti sholatnya boleh sholat duhur. Jadi kalau dia mengikuti sholat Jumu'ah berarti sudah cukup. Kalau misalnya belum mengikuti sholat Jumu'ah berarti cukup dia melakukan sholat duhur, ya, kan begitu. Bukan berarti kemudian kalau tidak wajib sholat Jumu'ah terus tidak sholat belas, karena dengan dalih tidak ada sholat duhur di hari Jumu'ah. Bukan begitu cara penalaran dalilnya. Karena asal dari sholat kan duhur tuh. Ketika Jumu'ah orang berkumpul di masjid melaksanakan ibadah Jumu'ah, yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumu'ah, kalau dia ingin sholat sendiri, maka dia kembali kepada asal sholat duhur. Ini dalilnya kalau kita bahas banyak sekali.
Tapi di sini kan kita hanya ingin melihat bagaimana kita itu ada pengkhususan setelah umum itu. Siapa 4 orang itu? Pertama mamluk, budak. Jadi budak ya, budak. Di sini ada budak enggak? Kira ini di Indonesia enggak ada tuh. Budak itu statusnya bukan seperti pembantu. Kalau pembantu itu masih hak manusianya itu biasa. Ya, asisten rumah tangga. Bukan. Namanya budak itu mungkin hasil tawanan perang terus dijadikan ingon-ingon, jadi budak. Kadang dibeli, budak belian namanya. Nah, budak itu statusnya itu ingon-ingon. Jadi kepemilikannya itu sebagian ulama sampai mengatakan mirip seperti seseorang memiliki bahimah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Seperti seorang memiliki bahimah. Bahimah itu hewan ternak gitu loh. Tapi bukan berarti menyamakan manusia dengan hewan ternak, bukan loh. Jauh dari bukan. Karena ada budak yang beriman kan tinggi ya. Budak yang beriman kan tinggi. Kalau sudah beriman kan tinggi berarti. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau sudah beriman sudah dinaikkan, apalagi berilmu kan gitu. Yang dimaksudkan adalah status kepemilikannya itu, ya, budak. Kalau seorang itu budak dikuasai oleh majikannya tentunya, maka dia tidak wajib sholat Jumu'ah. Jadi kalau memang tuannya mengatakan kamu tidak usah sholat Jumu'ah, maka dia tidak sholat Jumu'ah, tidak apa-apa. Dia sholat duhur aja, kan gitu. Karena memang tidak wajib atas dia. Kemudian imro'ah itu wanita. Wanita tidak wajib sholat Jumu'ah. Artinya dia boleh, bukan berarti terus tidak boleh, kemudian tidak boleh ikut sholat Jumu'ah, bukan berarti begitu, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allah al-masajid. Jangan halangi wanita-wanita kaum muslimat yang ingin sholat bersama di masjid. Jangan dihalangi. Itu hadisnya umum di seluruh sholat. Kalau memang aman, memenuhi syarat, jangan dicegah kalau wanita-wanita sholat di masjid. Nah, kalau sholat di masjid bersama dengan imam otomatis kan sholat Jumu'ah, kan gitu. Nah, kalau sudah sholat Jumu'ah, apakah nanti dia sholat duhur lagi? Tidak perlu, kalau memang sholat Jumu'ahnya sudah sah. Ya, demikianlah ya. Jadi kalau misalnya dia tidak pergi ke masjid, dia sholatnya duhur, kembali kepada asal sholatnya. Kemudian wasobi, anak-anak kecil, anak-anak yang belum balik, yang belum mukallaf ya, yang dia belum balik, yang belum wajib dia sholat tentunya, ini tidak wajib sholat Jumu'ah tentunya. Wa marid, kemudian orang yang sakit, yang betul-betul sakit, maksudnya ya betul-betul sakit itu tidak mampu jalan menuju ke masjid, itu maksudnya udzur betul. Jangan sampai kita agak ngeleh sedikit disebut wah saya kok lemes ya, tidak usah sholat Jumu'ah aja. Itu akal-akalan itu namanya hilah, tidak boleh. Ya. Jadi hilah itu tidak bisa menjadi mubarrir dari mukhalafah. Al-hilatu la tubarriru al-mukhalafah. Jadi hilah, apa itu namanya, berkilah-kilah seperti itu tidak bisa membenarkan pelanggaran. Tidak boleh ya. Jadi marid itu betul-betul yang betul-betul sakit, yang memang tinggal melaku keliyang-keliyang ambruk-ambruk lah, itu baru. Ada mung ngono tok ini ya. Wah, takut nanti corona piye iki. Nek badannya kira-kira fit dan sebagainya, ya kira-kira daerahnya aman dan dia memang sugestinya itu mantep, yang ora panas dan sebagainya, kan nggak ada tanda-tanda itu. Kan sekarang pakai maskernya bisa kan. Memang talasum di dalam sholat itu asal hukumnya makruh. Talasum itu artinya apa? Menutup mulut, menutup muka dengan cadar atau apa ketika sholat itu asalnya makruh. Tidak sampai haram, makruh aja. Kalangan fuqaha sudah menyatakan begitu. Tapi ketika ada hajat mubah. Ketika ada hajat mubah. Misalnya jenengan pilek flu, ya kemudian ke masjid, badannya fit, yang kadang flu itu badannya tidak apa-apa, ya misalnya gitu. Maka saat itu tidak ada masalah baginya, karena ada hajat. Itu kan 4 toh. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayatnya hasan, meskipun sebagian mengatakan dhaif, tapi ternyata ada syawahidnya istilahnya, ada penguatnya dari jalur lain, sehingga ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih di kalangan para ulama muhaditsun ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'ala musafirin jumu'ah." Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Tidak wajib atas musafir itu sholat Jumu'ah. Jadi jangan musafir. Musafir itu yang seperti apa? Jenengan sini ke Solo itu musafir enggak? Sini Solo musafir, berapa mil ya? Berapa kilo? Nanti kalau begitu kita ke Solo itu berarti enggak sholat Jumu'ah gitu. Waduh, itu berat. Maka inilah terjadi memang perbedaan pendapat batas safar itu berapa kilo, berapa ini. Ada yang mengatakan 3 mil dan sebagainya. Dan banyak itu pendapatnya. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i paling tidak 83 kilo. 83 kilo itu sini Karangjati Semarang itu 83 kilo, kurang lebih. Kalau sebagian ulama mengatakan disesuaikan urfnya, disesuaikan kebiasaan. Kalau sini Semarang itu disebut safar, disepakati oleh masyarakat safar, berarti safar. Nek sini Solo apa ya disepakati safar kuwi. Masyarakat kita sini Solo dolan ngono wae kuwi, bukan safar kuwi. Nah, kadang demikian saya juga menyayangkan sebagian ikhwah kurang berhati-hati. Sini Solo sudah kosor itu loh. Itu berbahaya itu. Para ikhwah ini tolong hati-hati ya. Sini Solo itu jangan kosor sebisa mungkin. Mung dolan kuwi jenenge, ya. Masuk sini Solo sudah jamak dikosor lagi. Itu sangat kurang berhati-hati. Karena umpama aku rono mlaku ora pati kesel kok. Dari sini ke Solo itu aku mlaku ora pati kesel wong ndek mbeni kulino munggah gunung, medun gunung ki biasa kayak perasaan apa meneh kene Solo leter kaya ngono. Ya, jalan aja ora pati kempis-kempis kuwi. Kan gitu ya. Saya kira menurut masyarakat sini Solo itu bukan safar kayaknya gitu. Maka jangan kok terus bermudah-mudah begitu ya. Ya, ibadah itu memang sebetulnya mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan kalau memang sudah ada ketentuannya. Baik. Kalau masalah batas safar sebagainya itu dibahas di forum fikih tersendiri. Kemudian amal itu ada yang sifatnya mutlak. Ini kaidah ke dobit yang ke-6 ya. Amal itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Mutlak itu apa artinya? Mutlak itu pokoknya dilakukan kapanpun, tidak terikat oleh apapun. Itu namanya mutlak. Misalnya sholat itu kan juga ada sholat yang mutlak. Nah, sholat mutlak itu pokoknya nanggere neng di sholat gitu. Puasa mutlak misalnya, puasa mutlak itu pokoknya nanggere ora pas hari yang dilarang puasa, itu namanya puasa mutlak. Sholat nggih ngoten. Sholat. Bahkan kalau sholat mutlak itu rakaatnya pun tidak harus segini itu begitu. Mutlak itu namanya bebas, tidak terikat. Tapi kalau sudah muqayyad berarti sudah terikat dengan sesuatu. Artinya misalnya disebut sholat duhur, ya berarti sholat terikat dengan waktu zawalu syams, waktu duhur. Berarti kalau itu sholat disebut sholat duha, berarti dikerjakannya juga mesti di waktu duha, bukan sholat duha dikerjakan jam 5 sore. Itu namanya sholat, bukan sholat duha itu namanya, karena terikat waktu, kan begitu. Itu namanya mutlak dan muqayyad. Kemudian begini Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang ada sebuah problematika bahwa memang amal itu pada dasarnya itu asalnya memang mutlak dilakukan. Tetapi terkadang amalan itu memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu terikat dengan sesuatu sehingga menjadi khusus. Jadi tidak semua amal itu dilaksanakan secara mutlak begitu aja. Contoh. Membaca Al-Qur'an itu ibadah kan? Mutlak tidak itu, baca Al-Qur'an. Mutlak karena dibaca kapan sementing mboten teng WC lho. WC engko maca Qur'an kan. Ya saking semangatnya, jangan. Itu tempat najis kok maksud.
mutlak ya, di semua tempat kapan saja selama ketentuan-ketentuannya dilaksanakan dan sebagainya, tidak masalah. Tapi ada terkadang surat-surat khusus yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikerjakan pada waktu yang khusus dan ada tambahan pahala, dan bukan berarti menggugurkan kemutlakannya. Contohnya adalah surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu termasuk surah dalam Al-Quran, jelas, dibaca kapanpun boleh. Mau hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumu'ah, Sabtu, bagus-bagus saja. Ya, bagus-bagus saja. Tidak ada yang menggugurkan kemutlakan membaca surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lainnya. Tetapi Rasulullah SAW mentakyid atau membuat adanya kekhususan di hari Jumu'ah, di malam Jumu'ah ataupun di hari Jumu'ahnya. Itu untuk membaca surah Al-Kahfi itu ada keutamaannya yang lebih dari kita membaca surat Al-Kahfi di hari-hari yang lainnya. Seperti contoh ada beberapa hadis yang mungkin kita akan kutip ya. Ini sebagai contoh saja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri nih yang pertama kita sampaikan. Riwayat Al-Imam Ad-Darimi dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Berarti dari beliau meneliti kitab Al-Jami' As-Shaghir, kemudian beliau meneliti lagi, dan ini termasuk yang beliau kategorikan Sahih Al-Jami', ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Saya ulang lagi, man barang siapa qara'a membaca surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati pada malam Jumu'ah. Berarti malam Jumu'ah ya. Malam Jumu'ah itu bukan Jumat malam Sabtu, tapi bar Kemis, tenggelam matahari Kemis, berarti masuk maghrib itu masuk hitungan Jumu'ah, gitu ya. Maka ketika ada anak yang lahir, bayi lahir, hitungannya adalah mulai dari tenggelam matahari. Misalnya lahir hari Kemis ya, tapi sudah tenggelam matahari hari Kemis, berarti masuk Jumu'ah. Berarti Jumu'ah itu dihitung hari pertama. Jum'ah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Kemis akikohnya. Ya, karena di dalam fikih itu yang muktabar adalah tenggelam matahari ini adalah transisi, berarti sudah beralih kepada hari berikutnya. Maka di sini dimaksud Lailatul Jumu'ah itu adalah ya Kemis tenggelam matahari terus masuk malam Jumu'ah. Adha'alahu minan nur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiq, antara dia hingga Baitul Atiq, Ka'bah. Berarti apa itu namanya? Cahyane manter, ngono lah, kira-kira seperti itulah. Cahyane manter. Kalau namanya cahaya itu berarti mencakup semua kebaikan apa akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ada kebaikannya. Kemudian di riwayat Al-Imam Al-Hakim dengan derajat yang hasan, juga Al-Baihaqi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah." Di sini ada versi lain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah. Ini yaumnya yang disebut. Yaumnya yang disebut. Yaum itu berarti waktu siangnya. Paling tidak. Yaum itu kalau dibatasi itu waktu siangnya toh. Karena yang menjadi yaum itu siangnya. Tapi kalau disebut yaumul Jumu'ah itu bisa jadi mencakup malam dan siangnya. Karena apalagi ada hadis yang tadi disebutkan sebelumnya, ada lailah. Berarti maksudnya adalah 24 jam
mulai dari tenggelam matahari hari Kamis masuk Jumu'ah malam Jumat sampai tenggelam matahari hari Jumat. Ya, itu waktunya. Membaca surah Al-Kahfi, apa pahalanya? Adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Maka Allah akan memberikan cahaya untuknya antara dua Jumu'ah. Antara dua Jumu'ah. Artinya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dua Jumu'ah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis seperti ini, hadis memang hadis berupa taksis, hadis pengkhususan, bahwa surah Al-Kahfi tersebut sangat bagus, afdol dibaca di malam Jumu'ah dan hari Jumu'ah. Maka membiasakan surah Al-Kahfi tersebut ada dalilnya, ada dalil khususnya bahkan. Tapi bukan berarti menggugurkan kemutlakan membaca surat Al-Kahfi di hari-hari yang lainnya, bukan berarti demikian. Jadi di hari Ahad bagus membaca surat Al-Kahfi, Senin dan di hari yang lain. Tapi lebih-lebih di hari Jumu'ah gitu maksudnya. Ya, lebih-lebih di hari Jumu'ah. Di dalam riwayat yang lain dalam At-Targhib wa Tarhib disebutkan dari Ibnu Umar ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, sataha lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, yudhi'u lahu yaumal qiyamah, wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain." Ini lebih lengkap lagi redaksinya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumu'ah, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya dari bawah telapak kakinya. Jadi cahaya itu manter dari bawah telapak kakinya itu sampai langit. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Yang mana di hari kiamat orang beriman itu akan mendapatkan cahaya tersebut. Wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain, dan dia akan diampuni dosa-dosanya antara dua Jumu'ah. Yang dimaksud di sini yang langsung gogrok itu dosa kecil ya, bukan dosa besar. Enak no dosa besar langsung gogrok no. Ya. Maka di dalam riwayat Imam Muslim itu kan disebutkan al jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuna idza batil kabair. Ada antara Jumu'ah dengan Jumu'ah, Ramadan dengan Ramadan. Ya. Itu adalah sebagai kafarah. Sebagai kafarah dosa antara yang satu dengan yang lainnya. Jumu'ah satu dengan Jumu'ah yang lainnya kafarah dosa. Itu maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Dengan bukti apa dosa-dosa yang kecil? Karena Rasulullah menyebut idza batil kabair, jika dosa-dosa besar itu dihindari. Itu menunjukkan dosa-dosa besar harus ada prosesi khusus, yakni taubat nasuha. Mboten langsung gogrok nek dosa sing besar seperti itu. Contoh lain pengkhusus ini jam berapa nih? Ini bablas nih. Loh, sudah 1 jam. Sudah 1 jam nggak kerasa ya? Wah, udah selesai ini berarti. Sirkus setengah jam ya. Sudah 1 jam belum lah? Kok wis jam setengah 10 ya? Padahal mau kerja bakti loh. Wah, ya pun ikut Iman, situ aja. Contohnya yang lain juga mirip-mirip, karena jenengan saya kira sudah tahu bagaimana beberapa ayat bagus kalau dibaca. Ya, misalnya di zikir pagi petang itu kan juga membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya kan? 3 kali. Sebelum tidur juga gitu. Itu namanya apa? Taksis membaca ayat. Bukan berarti menggugurkan kemutlakan membaca ayat dan surat itu di kesempatan yang lain begitu. Jadi begitulah sementara yang bisa kita sampaikan, meskipun kemerungsung ya, perasaan kemerungsung banget ini ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apabila ada kesalahan ucap atau kesalahan yang kita lakukan di majelis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa beramal soleh. Intinya bahwa kita itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita rajinlah beramal soleh dengan terus berlandaskan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan buat-buat hal-hal yang baru, yang aneh-aneh, yang memang tidak ada asalnya dari syariat.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muttabi'us sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.